pasti Indonesia strategis lah gitu ya. Memang diciptakan untuk itu. Ya. Nah, makanya kan faktanya kan hanya Indonesia yang punya pabrik kereta api di ASEAN. Sesuatu yang memang ini harus kita perjuangkan. Justru dari sana kita akan coba masuk global dan itu yang kita garap gitu. Karena dimanapun di kapanpun masih ketemu sama pabrikan kereta di Cina. Wajar aja namanya orang jualan ketemu di mana-mana. Cuman ya alhamdulillahnya 3 kontrak yang di Bangladesh dari ADB pembiayaan kita menang. Yang panjang ya, tapi saya kira sudah mulai kelihatan buahnya. Pertama ini kan hampir semua buatan dalam negeri, lebih 60% lokal konten. Ya, kereta apinya itu semua buatan LAN dengan Inka, itu sudah berkolaborasi. Ini satu kemajuan luar biasa untuk anak-anak ini. Sekali lagi bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Direktur Utama PT Inka atau Persero, Budi Noviantoro belak-belakan menjelaskan jumlah strategi produsen stiker kereta plat merah itu hingga akhirnya bisa menembus ke pasar global. Salah satunya adalah ekspor kereta penumpang hingga ke Bangladesh. Budi menjelaskan untuk bisa memasuki pasar global, PT Inka terus mengikuti lelang dan memenangkan tender. Perusahaan milik negara harus memasang tarif harga yang lebih rendah dari perusahaan kereta di Cina agar bisa bersaing di pasar global. Ada expo dimanapun, kapanpun kami ikuti terus. Harga kami jaga terus, sehingga berapapun harga Cina, kami harus lebih murah. Memang agak berdarah-darah karena harga Cina lebih murah, tapi masalah harga harus lebih murah, kata Budi dalam webinar bertajuk Sekretaris BUMN merebus pasar global di Jakarta Sabtu. Meski begitu, PT Inka tetap selektif dalam mengikuti tender. Budi menyebutkan PT Inka berpeluang lebih besar memenangkan tender yang dilakukan di Asia seperti Bangladesh, Laos, Filipina hingga Afrika dibandingkan negara dengan perkeretaapian yang sudah maju seperti Jepang. Terkait perang harga itu juga menurut Budi, khususnya dalam penjajakan kerjasama, PT Inka juga mengalami kendala permodalan. Namun hal tersebut sudah diselesaikan melalui pembiayaan dari Exim Bank. Karena pertimbangan permodalan itu pula, perusahaan harus selektif. Kami tidak akan bunuh diri masuk ke pasar Jepang. Kami masuk pasar Afrika atau Asia yang membutuhkan seperti Bangladesh, Laos melalui lelang. Kosnya itu harus bisa bersaing dengan perusahaan Cina, kata dia. Khusus di Bangladesh, PT Inka merupakan pemenang tender dalam pengadaan 250 kereta penumpang untuk Bangladesh Railway pada 2017 dengan total nilai kontrak sebesar $100,89 juta. Pengadaan kereta tersebut terdiri dari 200 kereta tipe MG dan 50 kereta tipe BG. Sebanyak 50 kereta tipe BG sudah mulai dikirim pada awal 2019. Pada 2016, PT Inka telah mengekspor 150 unit gerbong dengan nilai kontrak senilai $72,39 juta. Adapun pada tahun 2006, perusahaan mengirim 50 unit gerbong dengan nilai kontrak sebesar $13,8 juta. Saat ini, kata Budi, kekuatan gerbong menjadi konsentrasi perusahaan dalam mendesain kereta penumpang untuk Bangladesh. Pasalnya, jumlah penumpang di Bangladesh membludak, bahkan sampai mengisi atap kereta. Bangladesh yang terpenting keretanya jalan, dinaiki orang pelan-pelan, yang penting kuat. Bagus nomor 2, kereta di sana itu sampai atap full penumpangnya, kata Budi. Biaya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCBCP membengkak dari rencana awal. Semula proyek itu ditargetkan hanya memakan dana $5,13 miliar, sekitar 76,95 triliun. Membengkak dari rencana awal, semula itu proyek itu ditargetkan hanya memakan dana $5,13 miliar, sekitar 76,95 triliun atau asumsi kurs 15.000 oleh pemerintah Cina pada 2015 silam.
Anggaran itu jauh lebih murah dari penawaran Jepang yang memasang angka investasi di US dollar 6,2 miliar atau setara 94,2 triliun. KCJB yang dibangun ini kini memiliki mekanisme kepemilikan 60% milik Indonesia dan 40% milik Cina. Kepemilikan itu diwakili oleh konsorsium yang beranggotakan sejumlah BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia atau Persero atau KAI, PT Wijaya Karya atau Persero TBK, PT Jasa Marga atau Persero TBK, dan PT Perkebunan Nusantara 8 atau Persero atau PT PN 7. Namun dalam perjalanannya biaya awal proyek disepakati US dollar 6,7 miliar yang artinya sebesar 91,5 triliun. Tak henti di situ, biaya proyek terus mangkrak. Pada awal 2021, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya melaporkan di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bahwa kebutuhan investasi proyek tersebut membengkak dari US dollar 6,7 miliar menjadi US dollar 8 miliar atau setara 120 triliun. Meski bengkak, tapi ia menyebut estimasi ini sedikit turun dari perkiraan awal mencapai US dollar 8,6 miliar atau 129 triliun. Menurutnya biaya bengkak karena Indonesia belum menyetor modal awal senilai 4,3 triliun. Selang setahun, berdasarkan perhitungan dan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Komite KCJB pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya hanya sebesar US dollar 1,17 miliar atau 17,55 triliun.